Bapak Ibu Saudara, kita teruskan tema kita penebusan. Ini sudah yang keempat ya. Jadi kita ulangi dulu sedikit definisinya. Penebusan itu adalah tindakan Tuhan ya. Tindakan Tuhan yang menghapus dosa-dosa kita melalui berbagai korban ya. Berbagai korban. Jadi ketika Adam, kita tahu dia jatuh dalam dosa bersama dengan Hawa, maka Tuhan mengorbankan binatang dan kulitnya menutupi Adam dan Hawa yang telanjang ya, karena sudah hilang kemuliaan Tuhan itu berkurang, demikian sehingga rasa malu menjadi timbul luar biasa. Dan Adam itu Hawa mencoba menutupinya dengan daun, tapi Tuhan tidak berkenan karena sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa korban darah ya. Jadi darah itu, kenapa orang Israel ini, nanti kita lihat sebentar ya, dilarang dia makan darah karena darah ini, nyawa itu ada di dalam darah ya. Dan nyawa itu sudah Tuhan berikan untuk manusia supaya itu menjadi alat penebusan ya, supaya bisa diampuni dosa-dosanya ya. Jadi selalu harus ada korban. Ini yang harus dipahami sekali ya. Itu sebabnya Yesus dikatakan anak domba sudah dibunuh, slain from the foundation of the world, artinya disembelih sebelum dunia dijadikan ya. Karena penebusan ini merupakan bagian ya. Itu adanya di Wahyu pasal 13 ayat 8 itu ya. Ayat itu ya. Dan karena penebusan ini sudah menjadi bagian daripada rencana Bapa ya. Karena rencana Bapa kita tahu menciptakan manusia harus serupa segambar dengan Dia agar berkuasa ya. Ini dia kerajaan ya, bicara have dominion itu otoritas, memerintah, menaklukkan, menguasai. Orang yang tahu tentang kingdom pasti dia tahu bahwa kingdom ini yang Tuhan mau ciptakan atau Tuhan mau tegakkan di muka bumi ini, itu kerajaan yang akan menaklukkan segala sesuatu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26-28. Manusia akan menaklukkan segala sesuatu. Dan Tuhan ciptakan iblis itu dan segalanya itu untuk menjadi musuh manusia, menaklukkan itu ya. Jadi ya tentu alam jasmani, alam rohani harus ditaklukkan manusia ya. Burung-burung di udara, yang di laut, yang di darat, yang di laut itu simbol ya. Yang di alam roh, di alam jasmani, di alam di bawah ini harus ditaklukkan semua. Kingdom ya yang menaklukkannya itu. Jadi kalau masih ngajarin kerajaan gelap itu masih ada, iblis selama-lamanya masih ada di sana, merampas manusia, disiksa selama-lamanya, ini nggak ngerti kingdom sama sekali. Nggak ngerti rencana Tuhan yang dari awalnya itu, bahwa Tuhan mau menciptakan, mau menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia untuk menegakkan kingdom. Untuk apa kingdom ini? Menaklukkan. Menaklukkan siapa? Segala sesuatu. Ya, sama seperti terang pasti akan menghancurkan gelap itu. Yang nggak mungkin. Nggak mungkin kerajaan gelap itu akan ada selamanya. Ini kerajaan terang selamanya. Ya aneh itu. Ya. Jadi kali lagi Yesus sudah karena ini penebusan bagian daripada rencana Bapa. Jadi Yesus sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dan orang-orang yang di zaman ini yang dipilih juga sudah dipilih sebelum. Jadi ini yang dipilih di zaman ini bukan nanti semua manusia nggak diselamatkan, bukan. Dipilih di zaman ini, zaman para pemenang ini sebagai buah sulung. Nanti ketika Tuhan datang, tegak kerajaan di bumi, kerajaan itu akan menaklukkan segala sesuatu. Ya, ini nanti soal kita mau bicara ini penebusan ini yang dispensasi Musa nih, apa? Musa lah ya, dispensasi hukum Taurat orang bilang ya terserah lah yang mana, pokoknya Musa itu. Kalau saya lebih senang bapak-bapaknya disebut, dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Abraham, dispensasi Musa. Nah,
Jadi kita tangkap dulu, penebusan sudah dirancang oleh Bapa di sorga, ya. Sebelum dia dijadikan, Yesus disembelih sebelum dia dijadikan. Kedua, sebelumnya itu Bapa sudah rencana menjadikan manusia serupa segambaran Dia untuk menegakkan kingdom, ya. Suruh beranak cucu, perluas diri dan sebagainya untuk menaklukkan segala sesuatu. Ini dia, pertama serupa segambaran dengan Dia, kedua kingdom. Baru ketiga, untuk zaman ini kita harus paham yang sudah ditetapkan Tuhan sebelum dijadikan juga. Sebagian orang dulu buah sulung. Kalau buah sulung itu artinya akan ada buah-buah berikut. Itu artinya buah sulung. Kalau orang panen itu buah sulung dulu, ya itu artinya akan ada lagi panen-panen berikut. Ya. Pokoknya doktrin rasa kekal udah buang aja deh, udah nggak ngerti apa-apa tuh. Ya. Banyak salahnya, banyak ngertinya. Nggak ngerti tentang Aion itu, istilah Yunani itu, nggak ngerti tentang kingdom, nggak ngerti rencana Bapa, wah udah habis lah. Ya. Jadi di zaman ini memang banyak yang dipanggil. Ingat juga itu, di zaman ini banyak dipanggil, tapi sedikit nanti yang dipilih. Yang dipilih ini sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, coba dulu kita masuk sekarang dispensasi Musa. Ya ini. Kita baca Keluaran 19:20 coverannya dulu. Ya karena ini sebelum memahami korban, tebus korban ini bermacam-macam korban itu nanti ada. Ini ada kitab apa kalau orang apa kitab Pentateuch itu 5 itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini harus dipahami sebelum mengerti sistem imam dan korban-korbannya itu. Kalau anak Yahudi zaman Yesus dari umur 6 tahun, dari 0 sampai 6 itu bapak ibunya yang ngajarin Taurat, hukum-hukum itu, aturan-aturan yang nggak terlalu dalam anak-anak kecil ya kan. Tapi umur 6 sampai umur 11 itu yang ngajar tuh ahli-ahli Taurat, rabi-rabi, ya bukan guru-guru sekolah minggu yang kadang-kadang nggak ngerti. Ini rabi-rabi ya yang ngajar dari 6 sampai 11. Nanti lulus itu disebut son of law. Anak hukum itu artinya sudah lulus dia. Belajar hanya 5 kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Baru setelah itu nanti belajar lagi umur 11 sampai 16, 17 atau 18 itu diajarin lagi Nebiim, Ketubim, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan itu. Baru setelah itu dinikahkan. Orang Yahudi cepat zaman itu menikah ya. Orang tuanya yang jodohkan gitu. Nah, jadi ini kita akan belajar ini 5 kitab Musa ini secara cepat lah ya. Ya garis besarnya dulu ya, supaya kita tahu nanti bagaimana dia itu korban-korban ini ya. Karena emang dia khususnya ada di Imamat ya kitab itu. Tapi nanti kita lihat dulu lah. Ini dulu lah ya. Yang pertama kita akan melihat perjanjiannya dulu, Keluaran 19 dan 20. Karena banyak orang yang dipikir dispensasi Musa itu hanya hukum Tauratnya yang diapakan. Kasih karunia-nya, perjanjiannya kayak lewat gitu ya. Kayak nggak pernah dibahas gitu ya. Seolah-olah dispensasi Musa itu hukum Taurat. Makanya disebut dispensasi hukum Taurat. Jadi orang pikir hanya itu aja. Ya padahal kasih karunia dalam dispensasi Musa, saya mesti bilang tuh sama besar dengan kasih karunia di zaman ini. Ya. Karena Tuhan yang sama itu yang mengadakan perjanjian itu ya. Coba dulu kita lihat Keluaran 19 ayat 19 dan 20 ya. Kita lihat dulu ini ya. Ini ceritanya begini kan, kita tahu Yakub itu jumlah 75 jiwa ya kalau nggak salah. Yusuf sudah ada duluan sih sebagai orang kedua, Yakub dan semuanya keturunannya pindah. Karena ada kelaparan di tanah perjanjian itu waktu itu. Dan mereka di Mesir beranak cucu sedemikian cepat sekali. Dan ketika itu Firaun, ada orang yang seorang raja yang gak kenal Yusuf ya, memperbudak mereka. Jadi Mesir itu rumah perbudakan ya. Mereka diperbudak di sana dan Musa diutus untuk panggil, keluarkan ini umat pilihan Tuhan kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham itu. Nah, waktu dia jalan itu memang kalau dari Mesir ke tanah perjanjian, kalau tarik garis begitu, kalau saya lihat peta itu, ini dia
Mesirnya, di sini tanah perjanjiannya, di sini Gunung Sinai. Kalau ditarik begini bisa 6 bulan selesai perjalanan. Tapi Tuhan tarik dulu ke sini, ya, ke Gunung Sinai, 11 bulan di sini, ya. Itu Musa bikin apa? Tuhan bikin perjanjian, bikin aturan-aturan mengenai kemah lah, mengenai hidup sehari-hari sebagainya. Baru jalan ke sini. Ini jadi total 2 tahun ini sampai ke Kadesh Barnea di sini, di mana Musa disuruh Tuhan mengutus 12 pengintai itu. Nah, jadi yang kita mau bicarakan ini ingat ya, besar sekali kasih karunia Tuhan itu kepada bangsa Israel. Jadi hukum Tauratnya diberikan di sini nanti, bukan di Mesir, ya. Di Mesir itu terjadi kasih karunia, mujizat, 10 mujizat yang tidak pernah. Bahkan makanya dibilang di Alkitab tidak ada seorang nabi yang bangkit dengan segala mujizatnya selain yang Musa bikin itu. Bahkan dalam perjanjian baru pun mujizatnya yang dibikin Yesus itu dan rasul-rasul enggak, ya yang di Mesir ini enggak kalah lah. Bayangkan saudaraku, satu negara, satu bangsa, kadang-kadang mujizatnya gelap, nyamuk lah, lalat lah, pikat lah, belalang lah, mati semua anak sulung. Aduh, itu mujizat. Udah gitu Tuhan belah sungai Taberau gitu ya, laut itu, masuklah orang Israel jalan. Gitu Firaun ngejar gitu, tutup apa nggak luar biasa itu. Mana ada mujizat begitu luar biasa itu, ya. Jadi dispensasi Musa itu dispensasi yang penuh kasih karunia, penuh mujizat, penuh cinta kasih Tuhan itu, Yahweh, ya. Jadi jangan lihat hukum Tauratnya ini, memang ada hukumnya. Selalu ya Tuhan begini, ini lihat. Sebelum bicara korban, kita bicara dulu relationship dulu. Bagaimana kasih Tuhan dinyatakan? Bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan kepada orang Israel? Bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada bangsa Israel? Itu dulu dibicarakan. Mari ini kita lihat ini. Setelah itu baru nanti kita bicara yang ini, aspek legalnya, hukum Taurat, peraturan-peraturan. Jadi jangan membandingkannya, konyol ini saya lihat. Membandingkan hukum Taurat dalam dispensasi Musa dibandingkan dengan kasih karunia di zaman ini. Ini udah jelas nggak ngerti konteks itu. Udah. Diambil comot dari satu ayat dari Yohanes 1 ayat 10 itu kalau nggak salah apa. Hukum Taurat datang lewat Musa, ya. Kasih karunia melalui Yesus. Jadi seolah-olah di dalam zaman Musa nggak ada kasih karunia, begitu. Makanya jangan nyobot satu ayat. Nih, comotologi atau apa ya istilahnya, totokologi juga itu. Ya kayak gitu-gitu yang bahaya tuh. Ini gerakan-gerakan kasih karunia ini suka nyomot-nyomot begitu, menyangka bahwa di dispensasi Musa itu tidak ada kasih karunia, tidak ada mujizat, tidak ada kasih Tuhan. Ya, ini kacau. Ya, ini karena kita perlu bicara dulu sebentar ini ya. Yohanes ini, tapi nantilah, jadi nanti terlalu menyimpang dia. Ya. Pokoknya itu comot itu ya. Itulah ilmu comotologi. Ya, kalau mencomot Yohanes 1 itu yang mengatakan bahwa mana dia itu? Injil Yohanes itu ya. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini tahu nggak saudara, kebenaran itu artinya realita. Apa adanya sesuatu. Hukum Taurat itu simbol, benar memang. Jadi yang dimaksud di sini simbol dulu datang duluan lewat Musa, tapi realitanya, penggenapannya di dalam Yesus. Jadi bukan sedang membandingkan dalam zaman Musa tidak ada kasih karunia. Waduh, ini namanya nggak ngerti nih. Comotologi. Satu ayat ini dicomot, udah gitu ditafsirkan seluruh perjanjian lama itu tidak ada kasih karunia seolah-olah. Cuma ada aturan aja, bikin capek. Hidup udah capek, ditambah lagi, ya. Yang konyolnya orang yang di zaman ini comot lagi. Hukum perpuluhan. Walaupun saya tahu itu motivasinya, tahu toh, ya, duit, keperpuluhan, ya, buat sulung, konyol benar deh. Jadi di zaman dulu kita lihat dulu lah, ya, konteksnya. Ini kalau belajar Alkitab paling penting konteks, karena konteks itulah nanti yang menentukan. Bahkan satu kalimat pun, satu ayat pun, satu kata pun dilihat konteksnya. Konteks atas, konteks dekat, konteks jauh, bahkan konteks perjanjian. Ini prinsip konteks nomor 1 ini, ya. Dalam hermeneutik nomor 1 itu. Kalau enggak ada itu udah habis.
Ya, kalau main comot-comot aja. Kenapa nggak dicomot itu konteks itu perjanjian lama istri hamba Tuhan lebih dari satu semua? Kenapa nggak di sini ambil? Ya, karena ada di situ. Contoh di mana di perjanjian baru dilarang punya istri dua? Untuk penatua ya. Seorang penatua, seorang yang baik istrinya satu ya. Tapi yang lain bagaimana? Kalau main comot-comot itu, comotologi itu, cocokologi, wah gawat itu. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Saudara ya. Dari ini dispensasi Musa, dispensasi yang penuh kasih karunia. Satu, dispensasi yang penuh mujizat. Dua, dispensasi yang penuh dengan apa ya, kasih Tuhan lah ya. Kasih Tuhan luar biasa lah kepada Israel ini ya. Walaupun bangsa ini bangsa yang bebal, nanti kita lihat itu ya. Kasih Tuhan luar biasa. Mari kita lihat dulu keluaran. Ini saya jadi nyimpang ke sana kering karena apa juga saya ngelihat ini pengajar-pengajar yang mencomot aja satu ayat. Bilang dispensasi Musa tuh banding-banding lagi hukum Taurat dengan ini. Padahal dicomot juga nya perpuluhan. Comot juga buah sulung. Yang mana sih? Mari kita melihat dulu ya dispensasi Musa. Sekali lagi saya katakan, dispensasi Musa adalah dispensasi yang sangat-sangat penuh dengan kasih karunia, sangat-sangat penuh dengan mujizat, sangat-sangat penuh dengan ekspresi daripada kasih Yahweh kepada bangsa Israel. Hukum Taurat ditambah setelah itu. Setelah vertikalnya ini diharapkan Israel beriman, mengungkapkan kasihnya dalam bentuk ketaatan melalui hukum Taurat. Ini jangan ini dilihat konteksnya. Hukum Taurat itu konteksnya itu kasih Tuhan itu, perjanjian itu konteksnya hukum Taurat. Jangan dicomot. Seolah-olah Tuhan bikin susah, orang diperbudak di Mesir udah susah. Ya, udah susah itu, dikasih lagi hukum Taurat di situ gitu. Waduh. Enggak, Tuhan enggak kasih hukum Taurat di Mesir, enggak. Dia kasih dulu ekspresi kasihnya itu, bikin mujizat dulu, bikin dulu firman Tuhan macam-macam. Baru di sini dikasih hukum Taurat supaya orang Israel bisa mengekspresikan imannya melalui ketaatan hukum Taurat. Supaya orang Israel yang imannya kepada Tuhan ya pembenaran juga karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan. Tetap iman, relationship ya. Hukum Taurat itu ekspresinya. Kalau kita di sini zaman perjanjian baru, ini ekspresinya ini hukum roh. Jangan diaduk. Hukum Taurat, hukum roh jangan diaduk. Hukum roh ini adalah hukum Taurat yang ditulis dalam batin. Makanya waktu Yesus, kalau hukum Taurat itu hukum rajam, memang perempuan berzina mesti dirajam. Itu hukum Taurat. Yesus tulis waktu orang Farisi nanya itu toh, gimana Rabi? Dia nanya nih gimana, dia pengen tahu nih Yesus nih mau rombak hukum Taurat atau enggak, mau nyalain maksudnya. Yesus bilang aku datang bukan mau menghapus hukum Taurat, mau menggenapi. Nah penggenapannya bagaimana? Penggenapannya dalam batin, tulis. Karena Ibrani pasal 8 itu hukum Taurat itu loh batu tadi di sini loh batu. Sekarang kalau di sini ditulis dalam batin. Yesus tulis. Orang Farisi kan nanya, ini apa nih ya? Maksa, apa artinya nih Rabi? Ditanya, Yesus bilang tafsirannya itu ini. Kalau hukum Taurat masuk dalam batin, ini tafsirannya. Siapa yang gak berdosa, itu lempar dulu. Yang pertama. Itu tafsirannya. Hukum Taurat yang tulis dalam batin. Hukum perpuluhan ditulis dalam batin, itu pun orang. Hukum buah sulung dalam batin, itu orang. Bukan duit. Waduh, emang dasar mata duitan di pengajar nih. Makanya ngomong duit melulu. Ya, jadi kita lihatlah ya, betapa luar biasanya nih Tuhan itu. Kita lihat nih, Keluaran 19. Saya baca potong aja ya, sedikit aja ya. Kalau mau baca seluruhnya bagus itu ya kan. Saya juga belajar ini 5 kitab ini berulang-ulang kita pelajari supaya jangan main comot-comot begitu. Ini ya, dikatakan ini di Gunung Sinai mau Tuhan bikin perjanjian, dibilang gini. Pasal 19 ya. Ayat 4 dibilang dulu, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Tuhan mengingatkan dulu itu ya. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan bawa kamu kepadaku. Ini sangat penuh kasih karunia, sangat penuh mujizat. Ya jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, nah itulah Tuhan. Dia mau melakukan hukum Taurat juga, dikasih hukum Taurat supaya
untuk apa? Ekspresi kalau kamu mau mendengarkan firmanku. Tuhan bilang begini, kamu akan menjadi harta kesayanganku yang pertama. Kedua, kamu akan menjadi kerajaan imam, raja-raja yang imam. Ketiga, aku akan menjadi bangsa yang kudus. Pisahkan. Jadi Israel itu menjadi suatu kesayangan Tuhan. Imam-imam, raja-raja, umat bangsa yang kudus, harta kesayangan. Supaya melalui Israel ini berkat mengalir kepada bangsa-bangsa sesuai dengan janji kepada Abraham itu kan, olehmu dan keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi ini dia, tangkap dulu ini ya. Baru nanti hukum Taurat ke 10 hukum pasal 20 itu. Ya, kalau nanti di hukum Taurat dicomot, dilepas dari konteksnya yang relationship ini, konteksnya yang perjanjian ini, maka jadi konyol ya. Jadi hukum Taurat diberikan bukan nyusahin Israel. Israel itu udah luar biasa dikasih Tuhan itu di Mesir. Ya, diperbudak, dilepasin begitu, mana ada satu bang sampai Musa bilang, mana ada sih Allah yang mana sih yang datang kepada satu bangsa melepaskan bangsa itu dari perbudakan? Nggak ada. Karena dia Elohim seluruh bumi, Yahweh, Tuhan perang. Jadi sekali lagi, dispensasi Musa, ya, penebusan itu nanti diajar, hukum Taurat itu ada penebusan. Ini saya mau bicara dulu mengenai imam dulu sebentar ya, karena dalam ini kerajaan imam ya ini atau besok ya, atau besok ya. Tapi ya saya rasa barangkali besok ya. Enggak usah sekarang dulu sebentar imam ya, karena ini tadinya Israel itu seluruhnya imam ya. Tapi kenapa jadi imam Lewi? Ini satu poin dulu terakhir ya sebelum kita ambil kesimpulan. Jadi begini, ketika di Gunung Sinai, ya, ini pasal 15 itu menampakkan diri Gunung Sinai dengan ngomong gitu. Terus selesai, oke. Orang Israel langsung bilang semuanya. Ini langsung ya. Langsung jawabnya ini bangsa ini 8 ya, pasal 19 ini. Seluruh bangsa itu menjawab sama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Akhirnya Musa, oke, dijawab fix ya perjanjian itu. Setelah itu Musa 40 hari lah, 40 malam di sana menerima 2 loh hukum itu. Itulah loh perjanjian itu sebenarnya. Tapi di dalamnya juga ada aturan-aturan, ketetapan-ketetapan baik mengenai kemah suci maupun mengenai korban-korban nanti semua di situ. Belum lama orang Israel tinggal begitu, pasal 13 sudah bikin anak lembu emas. Karena lihat Musa nih lama-lama nih, kita bikin lah. Ini memang luar biasa ini bangsa ini ya. Bikin anak lembu emas ya. Ini di pasal 32 ini, anak lembu emas judulnya. Padahal barunya Tuhan bikin mujizat dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, dibikinlah perjanjian. Engkau akan menjadi harta kesayangan, akan menjadi raja-raja dan imam-imam, engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Israel sudah jawab, oke, kami akan dengarkan suara Tuhan. Contohnya nggak lama kemudian baru Musa di Gunung Sinai 40 hari udah Israel nggak sabar. Langsung bikin anak lembu emas, si Harun juga nggak tegas. Ini pemimpin Harun ini modelnya nggak tegas. Akhirnya menyembah, Tuhan bilang Musa turun gitu. Bangsamu yang kau pimpin sudah berontak nih, baru aja masih aslinya belum kering gitu ngomongan itu sudah melawan Tuhan ya. Akhirnya ditanya sama Musa, siapa yang berpihak ini ya, pasal 32 ya. Ayat 26. Maka berilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, karena perkemahan itu sudah cemar oleh anak lembu emas. Ini saya sering bicara ini, perkemahan itu mungkin sudah beda ibadah di luar perkemahan ini. Dunia kekristenan juga ini udah cemar nih. Maka berilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Keluar dari perkemahan itu. Itu tantangan Musa itu. Nah ini lah ya, tentu kita tahu itu Musa dipimpin Tuhan ya. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Hanya Bani Lewi yang keluar dari perkemahan, yang berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada Musa ya dalam hal ini dia kata ini. Yang lainnya 11 suku itu betah mau pulang ke Mesir, betah dengan anak lembu emas. Nggak mau dia. Nah, terus untuk membuktikan bahwa ini suku Lewi ini berpihak kepada Tuhan,
Musa bilang, kamu masing-masing pegang apa? Pedang, bunuh itu. Ini hanya membuktikan bahwa ini suku Lewi ini berpihak kepada Tuhan. 3.000 orang mati dari bangsa itu ya. Berbahagia Tuhan bilang, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Maka keimanan bangsa Israel beralih menjadi kepada suku Lewi. Tadinya pasal 19 kan jelas itu kelihatan bahwa seluruh Israel akan menjadi raja-raja dan imam-imam. Sama seperti gereja, raja-raja dan imam-imam. Gereja juga dibelah. Karena imam-imamnya katanya pendeta-pendeta itu tuh, full timer, seluruhnya ini umat. Ini kan gereja ini konyolnya sama juga dengan bikin ini. Sama nanti kita lihat ya, kejatuhan gereja sama dengan kejatuhan Israel. Gak ada bedanya, persis. Gak ada yang baru di dunia ini. Yang lama-lama itu aja diulang-ulang. Jadi sekarang imamnya jadi Lewi, ya. Oke lah ya, kita sampai sini aja dulu. Kita simpulkan dulu ya. Kesimpulannya apa? Ya. Korban penebusan, ritual atau apa itu diberikan Tuhan ya setelah, ingat ini ya, relationship ditegakkan, setelah perjanjian disahkan, setelah apa yang mendapat kasih karunia, barulah korban-korban itu sebagai jalan Tuhan untuk pengampunan dosa. Karena itu sudah Tuhan tetapkan jalannya, jadi nggak bisa juga kita mau berubah ya, jalan sudah ditetapkan Tuhan, korban. Dengan itulah Tuhan mengampuni. Sebenarnya Tuhan kalau mau ya bisa aja dia langsung mengampuni dosa, susahnya sih. Nah, itu sudah bilang korban itu juga membuktikan ketaatan kita, ketaatan Israel itu untuk menjalankan itu, aturan itu. Jadi itu ya, kesimpulannya bahwa korban, ritual dan sebagainya itu diberikan setelah relationship, perjanjian, kasih karunia itu ditegakkan di sini. Oke, besok kita sambung lagi. Puji Tuhan, haleluya, amin.